Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi dengan saya, dengan Pak Chandra Panji. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan di materi ini, antara lain kita akan pelajari dulu bagaimana anatomi dari organ ginjal terutama yang memegang peranan penting dalam menjalankan sistem perkemihan ini. Terus kemudian kita beralih kepada pemeriksaan bagaimana pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan itu sendiri. Namun sebelumnya ya perlu kita sadari, kita cermati bahwa sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita juga tentu harus mendapat keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh pasien ya secara subjektif ya, sehingga kita akan tahu pemeriksaan fisik seperti apa yang akan kita lakukan ya. Nah, dalam pemeriksaan fisik ini nanti akan kita pelajari keseluruhan ya, apa yang bisa kita peroleh, data-data apa yang bisa kita peroleh dari berbagai macam jenis pemeriksaan fisik ya, tentunya pada sistem perkemihan. Baik, materi ini cukup banyak sehingga beberapa akan saya skip ya. Bisa dipelajari lagi di dalam materi karenanya materi ini tidak berisi pada poin-poinnya saja, tapi juga beserta penjelasannya ya. Baik. Yang pertama kita akan mengetahui dulu apa itu konsep dari pemeriksaan fisik. Jadi pengkajian di dalam pemeriksaan fisik itu merupakan bagian dari pengkajian ya. Di dalam keperawatan ya, kita proses keperawatan yang pertama adalah melakukan pengkajian, sehingga ini merupakan langkah pertama ya yang dilakukan oleh perawat. Di dalam pengkajian itu sendiri kita akan mendapat data subjektif dan kemudian objektif. Nah, pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan itu adalah untuk mendapatkan data objektif ya, khusus pada sistem perkemihan. Oke. Nah, dalam mendapatkan data subjektif artinya kita melakukan anamnesa. Anamnesa apa saja yang bisa didapatkan di data anamnesa berupa data subjektif itu ada banyak sekali ya, termasuk keluhan saat itu dan juga riwayat-riwayat yang pernah dialami oleh pasien, sehingga itu mengarah kepada gangguan pada sistem perkemihan ya. Berikutnya kita harus tahu dulu juga tentang anatomi ginjal itu seperti apa. Ini organ yang sangat memegang peranan penting dalam sistem perkemihan ya. Kita tahu ya, anatomi ginjal ya, letak ginjal itu berbeda ya tinggiannya. Oke. Mengenai bentuk ginjal itu ovoid ya, oval dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm, lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm ya. Dari keterangan ini kita imajinasikan ya, sebesar apa ginjal, kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan fisik kita benar-benar tahu ya ginjal normal itu seperti ini. Kenapa? Karena ada kelainan dari ginjal yang berhubungan dengan bentuknya ya, masanya ya. Sehingga kita tahu nanti ini bentuk normal atau abnormal dari ginjal, sehingga kita bisa menentukan ada kelainan atau tidak ya. Lokasi ginjal itu ada di retroperitoneal, artinya ya
ada di belakang dari peritoneum, ya, cavum abdomen, ya, di mana ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri, ya. Kenapa? Karena ada organ hati, ya, yang ada di atasnya, ya, sehingga berbagi ruang ginjal kanan itu lebih rendah, ya, daripada ginjal kiri, oke. Dan organ hati itu ada di sebelah kanan, regio kanan atas dari abdomen, oke. Berdasar pada letak anatomi, ya, berdasar pada garis kostae, ya, ginjal kiri itu batas atasnya itu sejajar dengan kostae 11, ya. Kemudian ke bawah sampai hingga vertebra lumbar lumbal kedua. Jadi T11 sampai lumbal kedua. Kalau ginjal kanan itu bermula dari kostae ke-12, ya, batas atasnya sampai ke bawah itu lumbal ke-3. Oke. Garis imajinasi ini akan membimbing kita, ya, berimajinasi di mana letaknya ginjal kanan maupun kiri. Oke. Kemudian panjang ginjal tadi yang 10 cm, lebar 5 cm dan 2,5 cm tebalnya itu menjadi imajinasi kita, ya. Sehingga tahu seperti apa ginjal itu dan letaknya juga. Sehingga ketika melakukan pemeriksaan fisik, ya, itu lebih mudah. Nah, dalam seperti yang saya bilang tadi, sebelum pemeriksaan fisik itu kita melakukan pasti bertanya. Kita akan menanyakan hal-hal, ya, terkait dengan keluhan sampai riwayat-riwayat yang pernah dialami oleh pasien. Nah, itu dalam bertanya itu kita melakukan anamnesa. Secara subjektif nanti, ya, apa yang disampaikan oleh pasien, ya, itu adalah data subjektif. Macam-macam anamnesa, ada auto anamnesa, di mana pengumpulan data pulta itu dari klien langsung, ya, auto anamnesa. Kemudian ada alo anamnesa, di mana ini adalah data secara subjektif itu disampaikan oleh orang lain, di dalam hal ini adalah keluarga atau kemudian ada korban kecelakaan diantar oleh orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi data alo anamnesa, ya. Tujuannya jelas untuk mendapat informasi. Nah, DS ini menunjukkan persepsi dan sensasi klien tentang masalah kesehatannya, terutama mengenai perkemihan, sistem perkemihan, ya. Jadi yang disampaikan itu berupa gejala-gejala, ya, yang mana ini bisa mengarah ke kondisi yang abnormal, oke. Anamnesa yang kita dapatkan seperti yang saya bilang tadi adalah bisa secara subjektif, maka itu bisa menjadi keluhan utama dari pasien itu mengapa datang ke rumah sakit. Kemudian kita juga bisa melakukan olah data pendalaman sehingga kita mendapatkan riwayat penyakit saat ini yang sedang dia derita sehingga dia datang ke rumah sakit. Keluhan-keluhan terkait dengan gangguan pada sistem perkemihan yang disampaikan oleh pasien bisa jadi berupa malaise, pucat, uremia, demam, yang mana ini menandakan adanya keluhan sistemik. Kemudian adanya nyeri, gangguan miksi atau BAK, ya. Kemudian disfungsi seksual atau bahkan infertilitas ini berupa keluhan lokal, ya. Dan riwayat-riwayat sakit yang mencakup informasi yang berhubungan dengan fungsi renal dan urinarius. Adapun anamnesa secara lengkap, ya, selain tadi juga ada riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan sosial, riwayat pengobatan, dan pola persepsi kognitif. Nah, kita bahas satu persatu di sini sehingga kita tahu nanti keluhan-keluhan itu yang tergolong riwayat penyakit saat ini,
penyakit dahulu dan lain sebagainya itu seperti apa yang berhubungan pada sistem perkemihan. Oke. Riwayat penyakit saat ini ya yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri ya. Nyeri ada banyak macamnya di sistem perkemihan, ada nyeri ginjal yang nyerinya itu jelas berada di area ginjal itu, organ ginjal itu berada ya. Ini bisa terkait karena adanya edema, pembengkakan dari ginjal itu atau peradangan pada selaput pielonya ya. Dan kemudian mungkin ada obstruksi yang bisa menjadi penyebab dari hidronefritis ya, atau bahkan ada massa abnormal dari ginjal sehingga bisa jadi itu adalah tumor atau bahkan kanker. Kemudian ada nyeri kolik dan nyeri vesika. Nyeri vesika jelas ini nyeri karena nyeri yang terdapat pada di kandung kemih ya. Bisa karena adanya over distended ya dari kandung kemih itu dan mereda saat selesai miksi atau BAK ya. Kemudian ada istilah stranguria di mana nyeri itu pada akhir miksi. Rasanya itu seperti ditusuk-tusuk. Kemudian ada nyeri kolik tadi ya, nyeri yang khas ini ya karena hilang timbul, terus hilang, timbul lagi. Biasanya nyeri ini ketika timbul ya pada masa akut ini skalanya bisa tinggi nyerinya ya. Biasanya ini yang perlu dipahami ya, nyerinya ini sering diikuti keluhan pada sistem pencernaan seperti mual dan muntah. Jadi seringkali pasien itu justru nyerinya itu kolik ya, nyerinya itu pada ginjal ya, pada sistem perkemihan tapi bermanifestasi seperti yang terganggu pada sistem pencernaan. Jadi bermanifestasi seperti mual dan muntah. Ya. Jadi jangan nanti dengan pemeriksaan fisik nanti bisa diketahui lebih valid apakah ini gangguan pada sistem perkemihan atau pencernaan. Ya. Jadi pemeriksaan fisik itu nanti akan membantu sekali untuk penegakan diagnosis sebelum memberikan terapi yang sesuai ya. Bahkan tidak hanya pemeriksaan fisik berhenti di pemeriksaan fisik saja tapi juga bisa berlanjut ke pemeriksaan penunjang seperti CT scan dan lain sebagainya ya. Ya mungkin saya harus cepat ya karena terbatasnya waktu. Kemudian ada nyeri prostat, ini jelas dialami oleh laki-laki ya kalau memang ada peradangan pembesaran pada kelenjar prostat. Kemudian nyeri testis ini juga pada laki-laki dan juga nyeri penis. Terkait dengan keluhan miksi, kalau ada gangguan terkait dengan keluhan miksi ya pasti bermanifestasi adanya iritasi ya. Kemudian ada menandakan adanya gejala obstruksi ya. Kemudian ada banyak macam inkontinensia urin yang terjadi dan atau sampai terjadi hematuria atau urin yang terdapat darah. Oke. Yang lain-lain bisa dibaca sendiri ya, antara lain ada pneumaturia, jadi kemungkinan adanya fistula antara buli-buli dengan usus. Kemudian ada hematospermia di mana terdapat darah pada ejakulat, cairan ejakulasi. Kemudian keladi urin di mana urin ini berbau busuk berwarna keruh akibat adanya infeksi pada saluran kemih. Kemudian ada keluhan berupa gejala panas atau menggigil. Jadi kemungkinan ada peradangan ya di sistem perkemihan kemudian bermanifestasi panas secara sistemik. Adanya perubahan pola eliminasi juga menandakan adanya jelas adanya gangguan pada sistem perkemihan. Ada banyak macam termasuk ada nokturia, poliuria, oliguria, bahkan hematuria tadi. Ya. Nah, gejala gastrointestinal juga merupakan bisa menjadi manifestasi dari adanya gangguan pada sistem perkemihan seperti tadi ya.
mual, muntah, diare. Nah, ini butuh pemeriksaan fisik secara lanjut dan bisa berlanjut ke pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang lainnya. Pola nutrisi juga bisa terjadi gangguan ya, sehingga harus ditanyakan ya. Kemudian ada riwayat kesehatan masa lalu, antara lain yang berhubungan dengan sistem perkemihan adalah mungkin pernah terjadi infeksi pada saluran urin ya di masa yang dulu ya, sehingga kemungkinan juga kambuh ketika saat datang pasien saat datang lagi ya. Kemudian riwayat keadaan tertentu, kemungkinan ada batu ginjal di masa lalu ya, dan lain sebagainya, termasuk riwayat kehamilan, persalinan seperti apa ya, normal atau dengan sesio sesaria ya, seperti itu ya. Kemudian gangguan pada sistem perkemihan juga bisa di screening melalui adanya mungkin secara genetik ya, anggota keluarga lain juga ada yang mengalami penyakit terkait dengan sistem perkemihan. Nah, ini juga harus dikaji. Riwayat kesehatan sosial, kita harus mengkaji adanya paparan-paparan bahan kimia dan radiasi sehingga menyebabkan keganasan pada perkemihan. Kemudian pekerjaannya seperti apa sehingga dia duduknya lebih lama. Nah, ini duduk lebih lama itu cenderung statis urinnya sehingga menyebabkan resiko infeksi dan bahkan batu ginjal ya. Kemudian individu-individu yang mengalami demineralisasi tulang dengan keterbatasan aktivitas fisik menyebabkan peningkatan kalsium dalam urinan, dan ini bisa mengganggu ya dalam proses pengeluaran urin sehingga bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada sistem perkemihan. Nah, kemudian lain-lain bisa dibaca sendiri nanti ya, termasuk informasi atau tempat tinggal domisili ya, bisa berkaitan dengan pola makannya sehari-hari sehingga mungkin ada gangguan di ginjalnya, sistem perkemihannya jadi terganggu ya. Riwayat pengobatan ini juga perlu ya dicari datanya secara subjektif, apakah pasien mengonsumsi diuretik ya. Kenapa? Karena diuretik ini dapat meningkatkan jumlah output urin. Kemudian golongan obat-obat yang mengandung piridium ya, ini dapat mengubah warna urin sehingga biasanya pasien kaget ya, mengonsumsi obat ini kok warna urinnya jadi begini ya. Kemudian antidepresan, antihistamin ya, ini mampu mempengaruhi kemampuan kandung kemih atau sphinkter untuk kontraksi atau relaksasi secara normal. Jadi ini juga mempengaruhi nanti pada kemampuan berkemih ya, obat-obatan ini. Jadi harus dicari tahu. Kemudian terkait dengan pola persepsi, apakah gangguan eliminasi urin mempengaruhi perasaan dan kehidupan normal pasien ya? Bagaimana perasaan pasien saat menggunakan kateter urin ya? Ini juga perlu di anamnesis ya secara holistik. Jadi perawat tidak hanya secara fisik saja atau bionya ya, tapi juga secara psikis bagaimana sih penerimaan dia terhadap sakitnya dari sistem perkemihan ya, atau ada intervensi khusus yang mengganggu psikisnya dia, mungkin ada kecemasan, depresi dan lain sebagainya, itu harus kita ketahui ya. Oke, kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu mencakup 4 hal utama ya. Yang pertama adalah inspeksi ya. Kita di dalam inspeksi itu kita menggunakan indera pendengaran ya dan penciuman. Kemudian lebih jelas validasinya dengan dilihat oleh mata. Oke. Dikaitkan dengan suara atau bau yang berasal dari pasien. Inspeksi itu meliputi keadaan umum dari sistem perkemihan ya,
mulai dari adanya mungkin kelainan di di area regio letak ginjal itu berada, kemudian kandung kemih sampai genital. Oke. Kemudian sampai keadaan lokalis berdasar pada letak organnya yang mendukung sistem perkemihan. Ya. Oke. Kemudian ada palpasi. Nah, ini ada palpasi itu adalah kita melakukan pemeriksaan dengan sentuhan, ya, dengan menggunakan sentuhan. Oke, dengan palpasi. Palpasi itu ada 3 macam: palpasi ringan, medium, dan palpasi dalam. Palpasi ringan bersifat superficial, artinya tidak terlalu dalam, hanya tepi saja. Oke, hanya tepian saja. Terus kemudian palpasi medium, jadi mulai ada penekanan dari telapak jari sedalam 1-2 cm ke dalam tubuh pasien, ya, dan gerakannya itu sirkuler atau memutar, ya. Kemudian ada palpasi dalam, di mana penekanan tangannya itu berkisar 2-4 cm ke bawah dengan gerakan yang sirkuler juga, ya. Bagian ini yang perlu diperhatikan pada keterampilan ini. Bagian yang nyeri atau tidak nyaman selalu dipalpasi terakhir. Kadang ini diperlukan untuk membuat rasa tidak nyaman atau nyeri untuk dapat benar-benar menilai suatu gejala itu seberapa parah. Oke. Kemudian ada perkusi. Perkusi itu menimbulkan suara dengan tangan kita ini, kita menimbulkan pemeriksaannya kita dengan menimbulkan suara, ya, menepuk permukaan, ya, hingga menghasilkan gelombang suara yang berjalan sepanjang 5-7 cm atau 2-3 inci di bawahnya. Pantulan suara akan berbeda-beda, karakteristiknya tergantung sifat struktur yang dilewati oleh suara itu. Nah, ini berkaitan dengan organ. Kalau dilakukan perkusi pada area organ ginjal, ya, maka akan berbeda suaranya ketika kita melakukan ketukan pada area organ lainnya, seperti misal di paru-paru, ya. Ini berguna untuk menentukan posisi, ukuran, dan densitas struktur atau cairan atau udara di bawahnya, ya. Kemudian masih perkusi, di mana perkusi ini jika suatu struktur berisi lebih banyak udara, maka akan menghasilkan suara yang lebih keras, rendah, dan panjang, ya. Terus kemudian struktur yang lebih padat menghasilkan suara yang lembut, tinggi, dan pendek. Densitas jaringan atau massa yang tebal akan menyerap suara, seperti proteksi akustik menyerap suara pada ruang kedap suara. Bahasa gampangnya, gambarnya, kalau kita perkusi ke paru-paru pasti akan beda ketika kita perkusi ke hepar misalnya, ya, karena organ paru-paru berongga, kemudian organ si hepar ini kan padat, ya, pasti ada perbedaan. Nah, sekiranya perkusi pada ginjal itu seperti ini tekniknya, oke. Ada perkusi langsung dan perkusi tidak langsung. Yang membedakan hanya tangan, ya, yang tangan lain yang tidak dominan dalam hal ini adalah, misal kalau kita kidal, maka yang dominan adalah yang kiri, kan, yang tidak dominan yang kanan. Nah, yang tidak dominan ini, tangan yang tidak dominan ini membatasi organ itu, melindungi organ itu. Tangan yang dominan menepuk, oke, seperti ini tekniknya. Oke. Kemudian ada auskultasi. Auskultasi ini jelas menggunakan alat, ya. Oke, kita harus tahu bagian-bagian dari alat bantu ini, namanya stetoskop. Bagian-bagian dari stetoskop itu ada earpiece, kemudian bell, kemudian ada diafragma. Oke. Salangnya itu tubingnya, oke. Jadi ada earpiece, di headnya itu ada 2 bagian
antara satu bel, kemudian ada di diafragma. Oke. Pada sistem perkemian, beberapa suara abnormal yang mungkin ditemukan adalah suara breath pada aorta abdomen dan arteri renalis. Maka indikasi adanya stenosis arteri renal atau penyempitan arteri yang menuju ginjal. Oke, jangan tertipu dengan suara murmur dari jantung yang menjalar hingga ke abdomen. Jadi ini tantangannya ketika melakukan auskultasi yang benar-benar pada ginjal, ya. Kalau belum terlatih mungkin akan tertipu dengan suara murmur kalau pasiennya itu punya kelainan jantung, ya. Ada suara murmur, yang mana suara ini bisa menjalar ke abdomen. Bisa saja terdengar jelas atau kurang jelas. Nah, sementara kita mendengarnya itu di organ ginjal. Nah, itu harap hati-hati. Oke. Nah, ketika ada suara breath ya pada aorta abdomen, kita memeriksa pada bagian aorta abdomen. Ini memang dekat sekali dengan posisi ginjal ya. Dan arteri dekat dengan arteri renalis ya. Maka suara breath ini merupakan ada tandanya, ada apa ya namanya, putaran ya, aliran yang berputar ya, karena melewati celah pembuluh darah yang sempit atau ada apa namanya, sumbatan parsial gitu ya. Kan nanti alirannya itu ya, ketika jantungnya ngompa ya, darah melewati ini, maka ada suara breath di situ ya, di arteri renalis. Kalau letak diafragmanya benar, nanti bisa kelihatan. Kalau lebih jelas, mau lebih jelas itu bisa dibalik. Kita bisa mendengarnya dengan permukaan bel itu ya. Bel itu yang diletakkan di kulit pasien ya. Nah, dalam melakukan pemeriksaan fisik ginjal kita harus tahu garis imajinasinya seperti ini ya. Oke, di mana ginjal kanan itu lebih rendah ya. Lebih rendah, kita harus tahu letak garis imajinasinya berpedoman pada letaknya tadi ya, secara anatomis lumbal apa namanya ketiga, torakal 11 untuk ginjal kiri ya, torakal ke-12 untuk ginjal kanan sampai limbal ketiga ya. Ini klien harus rileks ya. Harus rileks ketika dilakukan pemeriksaan seperti ini ya. Nah, ini tepatnya seperti ini ya. Ini prosedur pemeriksaan ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Di dalam inspeksi, kita inspeksi pada abdomen. Jika terdapat massa di abdominal yang istilahnya melenduk gitu ya, keras dan padat, kemudian terjadi keganasan atau bahkan infeksi pada perinefritis. Nah, ini palpasi ginjal ya. Ini gambarannya. Oke. Ini butuh apa namanya, pasien kooperatif ya. Biasanya pasien itu bisa kooperatif ya kalau sudah trust ya, dan memang butuh pertolongan. Dan ditambah dengan penjelasan ya, prosedur. Harus menjelaskan prosedurnya secara detail ya, sehingga pasien itu bisa paham dan kemudian akhirnya kooperatif ya dengan arahan-arahan yang kita berikan. Oke. Sehingga kita juga nyaman untuk memeriksanya. Ini palpasi ginjal kanan dan palpasi ginjal kiri. Ini aorta ya, yang memberi sirkulasi darah pada ginjal kemudian difilterisasi. Ini perkusi ya secara tidak langsung. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.